Oke, baik. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai aja, Mila. Oke, siap Pak. Nah, mungkin saya mulai sedikit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman wasit semua yang ada di Jimit ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan event wasit sharing session. Nah, sharing session ini akan dibawakan oleh Pak Imam Wahid Indrawan yang akan memberikan sharing mengenai halal value chain, nah terutama mengenai perkembangan pertanian. Nah, di sini sudah ada beberapa orang, mungkin untuk Pak Imam, silakan boleh dimulai saja Pak. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamain nama ba'du. Mohon izin teman-teman, ini aku pakai masker karena lagi di kantor. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Mila yang sudah membuka dan juga teman-teman yang sudah hadir. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini ingin sedikit sharing tentang pengalaman on job training di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jadi saat ini saya sedang proses pendidikan namanya PCPM di Bank Indonesia. Insya Allah sudah tahap akhir dan Senin besok insya Allah wisuda. Nah, sebelum kita wisuda tuh kita ada ujian tugas akhir makalah gitu. Jadi, nah selama on job training ini teman-teman, jadi di luar aku di Wasit, pekerjaan utamaku kan di BI ya. Nah, ini aku ditaruh di namanya kelompok halal value chain yang tadi videonya teman-teman lihat di dalam Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, teman-teman semua, kenapa aku ingin mengangkat isu ini? Karena begini, kita ketika di Wasit berbicara tentang wakaf gitu ya, itu tidak terlepas dari universe yang lebih besar, yaitu ekonomi dan keuangan syariah, dan perkembangan dari wakaf, terlebih wakaf produktif, tidak akan optimal ketika sektor realnya tidak kita dukung. Artinya apa teman-teman? Ketika kita ingin mengembangkan wakaf yang lebih besar, kita juga harus tahu sebenarnya sektor real itu sekarang gimana sih. Nah, di kami pengembangan sektor real itu ya dijalankan salah satunya oleh kelompok halal value chain. Kita ada program yang ke pesantren, ada yang ke UMKM dan segala macam dengan sektor-sektornya tadi sudah disebut. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah aku coba sharing tentang apa yang aku dapat, lebih tepatnya apa yang aku susun di dalam makalah tugas akhirku, khususnya terkait dengan sektor pertanian. Oke, thank you Mila sudah di-share ya. Baik, jadi kurang lebih ini judulnya adalah usulan peningkatan pemberdayaan sektor pertanian dalam rangka penguatan rantai nilai halal. Jadi kegiatanku selama di sini tuh sebenarnya banyak teman-teman, ada yang terkait pertanian, ada yang terkait halal food, sertifikasi halal, termasuk aku kemarin juga terlibat di kegiatan akselerasi sertifikasi halal ya sama beberapa mitra. Kita juga ada dengan fashion. Nah, untuk yang sektor pariwisata sama energi terbarukan ini masih proses, masih udah kajian model bisnis. Nanti tahun depan insya Allah kita mungkin start pilot project gitu. Nah, oke, mungkin bisa di next, Mila. Nah, sebelumnya kenapa aku bahas pertanian ya? Karena kemarin, yang pertama aku dulu, ya bukan anak petani sih, cuman dulu rumahku tuh di istilahnya mewah gitu, mepet sawah gitu ya. Jadi ya cukup tahu lah bagaimana dinamika di sekitar lingkungan yang ada pertaniannya gitu. Kemudian juga aku ketika OJT di DEX ini eh, dipercaya untuk menghandle satu acara namanya Agriculture Week, Pekan Pertanian, di mana ya ada sekerangkaian kegiatan di situ kita membahas tentang ekosistem pertanian. Ada bagian pertanian di pesantren, bagaimana di peternakan juga, kemudian dari sisi pembiayaan, teknologinya bagaimana dan seterusnya. Oke, ini outline-nya. Next. Baik, jadi teman-teman semua, sekarang kita berbicara tentang sektor pertanian. Mungkin kalau teman-teman belajar ekonomi ya, atau mata kuliah economic development, atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin memandang sebelah mata pertanian gitu ya. Bahkan ya, seorang orang tua yang dia itu petani, umumnya nggak pengen anaknya jadi petani lagi. Karena seolah-olah bisa meningkat strata kehidupan keluarga ketika anaknya sudah tidak jadi petani lagi, walaupun orang tuanya petani.
gitu kan. Nah, cuman teman-teman ketika kita berbicara peran sektor pertanian di dalam perekonomian itu sangat penting sekali. Ada 4 peran setidaknya kita bisa lihat. Yang pertama adalah dia sebagai penghasil komoditas pangan, ya. Kan nggak ada sektor lain yang menghasilkan makanan kita kecuali sektor pertanian gitu. Kan nggak ada kan makanan kita tambang gitu ya, makan emas gitu kan enggak. Atau, misalkan kita bikin makanan kemasan gitu, apa sih, kita jajan atau apa makanan kemasan kan pasti itu berawal dari pertanian dulu, ya. Kita juga punya uang banyak di bank, kalau kita nggak ada yang nggak ada petani yang menghasilkan pangannya, kita nggak bisa makan, kan gitu ya. Jadi ini penting. Nah, terlebih lagi nih bagi kami di bank sentral, komoditas pangan tuh menjadi penting karena, apa namanya, ketika harga pangan itu fluktuatif, maka itu nanti akan pengaruhi inflasi. Kita bisa lihat misalkan harga cabai ketika terjadi kelangkaan cabai, maka akhirnya apa, harga cabai naik. Atau yang sekarang kalau yang istriku lagi mengeluhkan itu harga minyak goreng naik gitu. Ya, harga minyak goreng naik gitu. Itu kan nanti kalau cuman buat rumah tangga oke, 1 orang, tapi ketika itu ke usaha, itu kan bisa menaikkan harga akhirnya inflasi. Nah itu, jadi sangat penting lah. Kemudian yang kedua teman-teman, pertanian ini juga menghasilkan komoditas orientasi ekspor, ya. Di Indonesia terutama kita sangat mengandalkan kelapa sawit, walaupun ada yang lain juga misalkan karet, kemudian ada, kopi, lada, kokoa, segala macam ya, banyak ya. Nah nanti peran dari komoditas ini ketika ekspor, berarti kan nanti akan mendatangkan devisa. Jadi dolar masuk atau mata uang asing masuk itu jadi devisa kita, sehingga itu akan menstabilkan, nilai tukar dan again hal ini sangat penting bagi kami di bank sentral, teman-teman. Jadi jangan dipikir Bank Indonesia ngapain ngurus pertanian gitu, apa urgensinya gitu ya. Ya karena sangat penting gitu, justru hal yang cukup krusial untuk ditangani terkait dengan tujuan kita di Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah itu sebenarnya di pertanian ini salah satu yang utama, teman-teman. Selain itu juga, pertanian itu adalah sektor yang, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi, apa namanya, mau ditutup kan? Oh, tutup aja nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa. Tapi nggak usah sampai diklik aja gitu. Oke, siap, oke. Mohon maaf ada ini, teman-teman. Oke, baik aku lanjut ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi memang sektor pertanian itu mungkin share-nya atau proporsinya di dalam GDP, PDB kita tidak besar, teman-teman. Tapi perlu diingat ketika kita kemarin awal pandemi 2020 ekonomi kita kontraksi luar biasa karena pandemi, pertanian tuh masih bisa tumbuh positif, ya. Jadi ketika ekonomi negatif, pertanian masih positif. Berarti kan masih bisa tumbuh tuh sektornya. Dan yang juga penting adalah bahwa sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja. Bayangkan hampir 1 dari 3 orang tenaga kerja di Indonesia itu sektor pertanian. Berarti apa? Kalau ada apa-apa sama pertanian kita, berarti 1/3 dari tenaga kerja kita akan terdampak. Berarti kurang lebih 1/3 dari seluruh rumah tangga di Indonesia juga akan terdampak, kasarannya begitu. Makanya penting untuk kita melihat sektor pertanian ini. Next. Namun kemudian kita juga melihat bahwa pertanian ini teman-teman, punya tantangan yang cukup banyak. Nanti akan aku elaborasi lebih panjang di bawah, tapi kurang lebih ya, ada tantangan terkait ketersediaan gizi dan ketersediaan pangan dan kecukupan gizi, bahkan untuk para petani kita sendiri. Kemudian status dan kepemilikan lahan, kemudian defisit perdagangan Indonesia pada komoditas pertanian. Jadi walaupun kita punya komoditas unggulan ekspor di pertanian, tapi banyak juga komoditas pertanian kita impor, apalagi pangan ya. Kayak misalkan kita net importir beras dan lainnya. Kemudian pendidikan dan usia petani, ya kita bisa lihat lah banyak orang yang bahkan jurusan pertanian akhirnya tidak ke pertanian, misalkan seperti itu. Kemudian disrupsi akibat revolusi industri, teknologi ya, kemudian dampak perubahan iklim, jelas. Perubahan iklim pasti akan mempengaruhi bagaimana pertanian itu akan berjalan karena ada masa tanam, masa panen, dan seterusnya, serta pandemi COVID-19. Next. Nah, berangkat dari permasalahan yang ada dan urgensi kita untuk ke sektor pertanian, sebetulnya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah lah kita untuk ke sektor pertanian ini. Jadi, misalkan Kementerian Pertanian sekarang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan sama
penguatan nilai tambah sama daya saing pertanian. Intinya bagaimana pangan itu bisa tersedia, terus yang ekspor tadi kita bisa tingkatkan gitulah, gitu. Nah, di Bank Indonesia sendiri kami melandasi, apa, eee, penguatan sektor pertanian itu pertama dari visi MEKSI, Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia, di mana kita ingin jadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Salah satu sektor yang kita dorong kalau di MEKSI itu adalah halal food, kan gitu. Nah, halal food itu pasti akan terkait dengan pertanian seperti aku bilang tadi. Di Bank Indonesia sendiri, kami sudah menetapkan 5 sektor prioritas, yang mana pertanian bukan hanya sekedar mendukung makanan, tapi juga pertanian itu sendiri kita benar-benar kembangkan. Nah, ketika kita berbicara pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia, nanti teman-teman cek aja di web kita punya blueprint yang mana di situ ditegaskan ada 3 pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pilar pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah. Nanti turunan dari pilar 1 teman-teman itu adalah apa namanya, salah satu strateginya adalah penguatan ekosistem rantai nilai halal atau halal value chain. Nanti dari penguatan ekosistem halal value chain nanti diturunkan lagi jadi sejumlah program, cuman runtutannya teman-teman ya, kita bikin dulu nih pemetaan, kita petain dulu potensi-potensi usaha syariah tuh di mana sih, UMKM gimana, nanti dari pemetaan UMKM, kemudian ada pondok pesantren, usaha besar dan seterusnya, kita bikin tuh kajian model bisnis. Jadi kita kerjasama dengan kampus, bikin kajian model bisnis, nanti kita implementasi. Jadi implementasinya dari piloting, evaluasi, replikasi di tempat yang lain, terus nanti perluasan, nanti bikin model bisnis baru lagi dan seterusnya. Jadi kayak muter terus seperti itu sampai akhirnya kita bisa bagaimana usaha syariah ya di sektor-sektor yang itu tuh bisa berkembang luas, berkembang model bisnisnya dan juga mensejahterakan semuanya gitu. Next. Nah, jadi ya ini kurang lebih ya, makalahku, kurang lebih fokusnya adalah bagaimana identifikasi potensi dan permasalahan sektor pertanian untuk kemudian memberi masukan bagi pengembangan sektor pertanian oleh Bank Indonesia dalam konteks, halal value chain dengan metode studi literatur nanti, analisisnya sederhana aja, ada pestel sama SWOT gitu ya. Jadi nggak pakai ekonometrik apa, karena ini paper-nya nggak makalahnya juga tidak terlalu complicated dan sophisticated itu aku susun. Next. Baik teman-teman, sekarang kita coba belajar dulu tentang apa sih pertanian itu gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita berbicara pertanian, kalau di KBBI itu, bahasanya adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam atau dalam juga disebut mata pencaharian dalam bentuk mengusahakan tanah gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan namanya agriculture ya. Itu terdiri atas 2 kata, ada agri atau ager itu tanah, kemudian culture, kolur, manajemen. Ya, atau budidaya gitulah ya, budidaya tanah gitu. Walaupun nanti kalau kita cek di BPS, di KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di tahun 2020, itu sektor pertanian itu mencakup juga nanti ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan juga, nah ini di bawah Kementan, terus ada kehutanan sama penebangan kayu, ini di Kementerian Kehutanan, sama perikanan, nanti di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sangat terkait. Jadi kalau kita bicara the whole universe of agriculture, dari sisi hulu tapi ya, produksinya itu nanti mencakup 3 kementerian nih di Indonesia. Nah, kemudian kita ke sisi kiri mohon maaf, itu, yang sebelah atas itu adalah bagaimana rantai nilainya. Apa sih rantai nilai itu teman-teman? Jadi rantai nilai itu disebut value chain itu ketika kita berbicara dari hulu ke hilir, misalnya pertanian ada inputnya, ada pupuk, ada bibit, kemudian produksinya, ada petani, ada kelompok tani, kemudian di collection, kemudian processing. Nah, collection, processing ini kan mencakup trade sama manufacturing, sama nanti retailing untuk ke konsumen akhir. Nanti juga di situ ada enabler-nya teman-teman, ada pemerintah, lembaga riset, universitas, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada media juga masuk gitu ya. Jadi misalkan kayak media, kok bisa ada media di situ? Jadi teman-teman jangan salah dulu, zaman Orde Baru itu ada nama acara Kolom Pencapir. Kalau mungkin orang tua kita sih yang pernah nonton ya, itu tuh bagaimana Pak Harto sebagai presiden tuh diskusi langsung sama petani di lapangan. Jadi media tuh punya peran besar untuk bagaimana bisa membangun informasi dan juga ya dalam tanda petik propaganda terkait pertanian gitu. Nah, ini juga penting belajar buat kita. Jadi jangan kita juga menyepelekan media karena pentinglah di zaman ini kan gitu. Nah,
ketika kita berbicara pertanian juga dari berbagai literatur ada banyak faktor yang terkait, ya, ada sumber daya alam, ya. Tentu beda antara pertanian di negara kita yang tropis dengan misalkan di Eropa yang subtropis, misalkan kayak gitu. Ya, itu iklim juga ya, kemudian sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia ini sangat penting sekali karena ini bisa menentukan banyak hal terkait pertanian, kualitasnya terutama, kemudian teknologi. Teknologi ini juga penting, jadi pernah aku diskusi sama partner kita dari Belanda, mereka tuh kan kita minta untuk share tentang teknologi greenhouse ya, mereka tuh yang, "Kita kalau pakai pengalaman Belanda bikin greenhouse itu udah kompleks banget, Indonesia nggak akan sanggup." Aku kayak berasa udah kayak kena mental aja, padahal kita udah berusaha bikin greenhouse aja luar biasa gitu ya. Karena memang teknologinya sudah maju sekali di Belanda itu. Kemudian juga iklim investasi dan layanan keuangan, nah ini juga penting karena memang seringkali pertanian ini juga menjadi sektor yang tidak, apa ya, termasuk risky menurut perbankan terutama ya, sama juga tata kelola dan layanan publik gitu, bagaimana kebijakan dan seterusnya. Next. Nah, dalam Islam sendiri teman-teman, jadi jangan dipikir Islam hanya berbicara tentang ibadah saja atau bahkan kalau udah belajar ekonomi syariah pun cuman ya zakat wakaf, terus mudharabah, murabahah dan seterusnya itu aja. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi Islam itu sangat menaruh perhatian besar terhadap pertanian. Pertama dari sisi istilah, Islam tuh punya istilah khusus terkait pertanian. Ada al-muzara'ah atau az-zar'u yang bermakna menabur benih, menumbuhkan tanaman. Ada juga al-filahah. Al-filahah itu membuka lahan, membajak ladang, ya. Nah, kalau kita bicara tentang Islam dan pertanian, pertama al-filahah itu punya akar kata sama dengan kata al-falah. Ya kalau azan kan hayya 'alal falah. Jadi apa? Bahwa pertanian itu berkorelasi dengan kesejahteraan, kalau secara bahasa kan gitu ya. Kemudian juga pertanian kata para ulama merupakan fardu kifayah, kewajiban kolektif. Artinya apa? Kalau misalkan sampai di satu wilayah tidak ada orang bertani, itu bakal dosa satu negara itu gitu. Kok bisa? Karena membuat tidak ada orang yang menghasilkan makanan pada nggak bisa makan, berarti menimbulkan mudarat gitu kan. Bayangin udah nggak dapat makan, dosa lagi. Kan repot kan satu negara kayak gitu. Kemudian menanam pohon teman-teman tuh sama dengan bersedekah. Jadi kalau misalkan ada gerakan menanam pohon, ya tanamlah gitu, karena itu sedekah juga gitu kan, dan bakal langgeng selama pohonnya terus memberikan manfaat. Sama juga ada aspek akad dan etika dalam pertanian yang kita bisa dalami. Cuman hal lain lagi, ibadah kita di dalam Islam itu ternyata sangat terkait dengan pertanian. Kita bicara zakat mal. Itu ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan kalau kita jualan hasil pertanian gitu kan. Ada zakat fitrah kita keluarin makanan pokok. Kemudian kurban, akikah sama dam pas haji dendanya itu juga kan hewan ternak terkait pertanian. Kemudian sedekah secara umum kalau kita memberi makanan itu juga dari pertanian. Dan yang berikutnya adalah bahwa Islam punya peradaban yang besar dan punya dampak pertanian, teman-teman. Jadi aku ngecek waktu bikin makalah ada kurang lebih 18 kitab bertema al-filahah. Ya, ada 18 kitab yang bertema al-filahah yang mana di situ dijelasin ya benar-benar kitab tentang pertanian gitu ditulis ulama kita, terutama dari Andalusia Spanyol. Kemudian ada sistem peradilan air yang ada di zaman peradaban Islam yang masih sampai sekarang dipakai di Spanyol, di Valencia dan Murcia terutama, serta pembangunan kebun raya botani di Seville dan Toledo, gitu. Jadi sangat luar biasa Islam menaruh perhatian terhadap, pertanian gitu. Next. Nah, kemudian juga pertanian ini teman-teman kalau kita kaitkan dengan sektor prioritas di HVC-nya Bank Indonesia, itu juga sangat terkait teman-teman. Jadi pertanian kalau ke halal food sudah jelas ya menghasilkan, apa namanya, bahan bakunya gitu ya, bahan baku. Jadi bahan bakunya kalau halalnya ya berawal dari pertaniannya atau peternakannya halal kan gitu. Kemudian juga agriculture akan mendukung sustainable fashion, terutama kalau kita, bisa mengembangkan serat-serat alami, yang mana itu nanti kita bisa olah menjadi, apa, bahan baku baju muslim gitu. Nah, teman-teman perlu perlu diingat saat ini ya, pertama, tren dari fashion itu kan ke arah sustainable, di mana salah satunya ada namanya organic cotton. Nah, Indonesia itu teman-teman, kita tuh katun ya atau kapas itu masih impor, net importir. Jadi kalau misalkan kita bisa mengusahakan ada perkebunan kapas gitu ya, itu sangat bisa mendorong
penurunan impor sebenarnya. Cuman memang secara profitabilitas nih masih berat lah kalau kita bicara murni profit. Kemudian juga mendukung pariwisata ramah muslim dengan cara apa? Yang pertama, mendukung halal food-nya. Karena kan pariwisata ramah muslim yang paling penting itu food-nya kan pertama. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian. Maksudnya jadi kayak turisnya, pelancongnya itu diajak untuk bertani sama masyarakat lokal kayak gitu. Jadi kayak merasakan local experience. Dan terakhir, agriculture itu juga menghasilkan biomasa yang bisa digunakan untuk renewable energy gitu. Jadi apa, eee, ya sama kayak orang dulu lah gitu ya. Jadi dari mana sih bahan bakar ya? Dari kayu bakar, kemudian komposnya dari daun-daun yang sudah disimpan lama atau dari kotoran hewan, kemudian itulah renewable energy-nya gitu. Bahkan kalau zaman sekarang asal ada teknologinya yang mendukung, sebetulnya biomasa dari makanan apapun tuh bisa. Misalkan kalau dia kayak tanaman kalau Green Wakaf yang yang sebelumnya, Mbak Lisa dan teman-teman di Green Wakaf itu kan Tamanu itu kan menghasilkan biodiesel. Atau kalau misalkan dari buah-buahan yang udah nggak dimakan kayak melon, itu kan mungkin olahannya nggak banyak ya, tapi sebetulnya tuh punya kandungan gula yang bisa digunakan untuk bioetanol, gitu. Jadi sangat bisa punya potensi gitu. Oke, next. Nah, kemudian nih, sekarang kita bicara tentang Bank Indonesia. Jadi gini, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Deks Bank Indonesia itu perannya tuh 3 teman-teman. Ada kita sebutnya AIR, A itu akselerator, jadi program apa yang sudah jalan dari pemerintah kita kencengkan lagi. Ada inisiator, ada hal-hal yang mungkin penting tapi belum tergarap, oleh pemerintah atau entitas lain kita inisiasi. Dan yang R, dan peran yang paling asas dari Bank Indonesia adalah, eee, regulatornya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara peran Bank Indonesia sebagai regulator, untuk di makalahu ini penekanannya pada sisi makroprudensial. Untuk apa itu kebijakan makroprudensial itu it's a long story. It it is worth another session to talk about the whole universe of Bank Indonesia policy. Cuma kurang lebih gini, Bank Indonesia punya kebijakan moneter, jadi ngurusin uang dicetak keluar masuk kayak gitu kan. Ada kebijakan makroprudensial untuk kita tuh intinya bagaimana mendorong ekosistem keuangan di Indonesia, ya terutama perbankan. Ada kebijakan sistem pembayaran, yang mana itu berkaitan dengan transfer uang kita sehari-hari sampai digitalisasinya. Nah, teman-teman semua, di antara semua kebijakan Bank Indonesia, kebijakan yang bisa digunakan untuk nembak sektor tertentu disebut yaitu kebijakan makroprudensial. Jadi, salah satu, cara kita misalkan kita mau, mendorong pembiayaan ke pertanian lebih dalam gitu ya, atau lebih umumnya inklusi keuangan. Nah, ini Bank Indonesia bulan September baru meluncurkan kebijakan baru namanya RPIM. RPIM itu Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Jadi, bank itu kita dorong untuk punya dari 100% pembiayaan atau kreditnya, tolong sekian persen adalah buat sektor-sektor yang inklusif, pertanian, UMKM, dan seterusnya. Cuman pembiayaan itu nggak harus langsung ke petani, misalkan gitu. Tapi bisa misalkan petani kan punya off taker istilahnya, punya mungkin perusahaan atau pihak atau kelompok tani dan seterusnya yang menyerap hasil dari petani ya. Nah, bank itu bisa ke off taker-nya atau membiayai ke yang perusahaan bibitnya misalkan, atau membiayai ke, eee, apa, atau kalau misalkan konsepnya itu inti plasma kayak petani sawit atau petani kakao di daerah gitu ya. Jadi ada korporasi besar yang jadi off taker-nya petani. Nah, membiayai lewat korporasi besarnya tuh bisa. Atau banknya pembiayaan ke BPR. Ini pakai mekanismenya kayak Karun Pokpan. Jadi Karun Pokpan itu punya anak usaha BPR untuk kasih pembiayaan kepada para peternak ayam. Nah, bank itu bisa membiayai BPR-nya tadi, kayak gitu. Atau yang paling baru bahkan, bank itu bisa ngebeli surat berharga yang sifatnya inklusif, misalkan crowdfunding dan seterusnya. Jadi, sekarang universe-nya itu sangat luas banget untuk pembiayaan ke sektor-sektor inklusif kayak gitu, teman-teman. Oke. Oke, next.
Baik. Selanjutnya ini masuk ke analisis politik, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan gitu ya, kebijakan di Indonesia terkait sektor pertanian, tadi sudah sebagian kubahas tentang bagaimana strategi pemerintah gitu ya. Nah, di sini di antara kebijakan pemerintah yang cukup menjadi prioritas adalah bagaimana pembiayaan sektor pertanian itu bisa apa namanya? eh Oke, aku izin sebentar ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Pak Imam, izin sebentar mungkin teman-teman di sini yang ingin bertanya boleh diketik dulu di kolom chat untuk nanti disampaikan kepada Pak Imam. Terima kasih. Oke, punten ya, ada something di kantor tadi. Baik, aku lanjutin. Jadi teman-teman, kebijakan pemerintah di sektor pertanian ini eh apa namanya? Yang paling mendapat perhatian dari pemerintah salah satunya adalah tentang pembiayaan ya. Tadi aku udah bilang bahwa pembiayaan sektor pertanian ini seringkali dianggap risky oleh perbankan, sehingga kita sekarang ada KUR ya, termasuk KUR di pertanian, teman-teman bisa cek di berita berapa sih alokasi pemerintah ke KUR pertanian sama realisasinya. Kemudian juga ada ada BUMN namanya PNM, Pemodalan Nasional Madani, punya pembiayaan ke UMKM, pertanian juga banyak. Cuman yang menjadi catatan adalah bahwa kebijakan di sektor pertanian ini, teman-teman, yang pertama, lebih banyak berfokus pada beras dan kelapa sawit. Ya karena memang beras adalah makanan pokok, sawit adalah andalan ekspor kan gitu. Yang kedua, akses pasar dan teknologi yang belum optimal. Nah, itulah kenapa kemudian dari Bank Indonesia sendiri program-programnya ada Infratani, ada Juara Ekspor. Apa sih program itu? Nah, ini silahkan teman-teman baca, nanti di Bank Indonesia kita punya namanya Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Kita lagi proses penyusunan untuk 2021. Nah, yang 2020 teman-teman bisa cek. Intinya adalah program-program ini kita mendorong pengembangan pertanian yang BI memfasilitasi dari sisi infrastruktur yang juga berbasis IT. Nanti kita punya mitra yang akan mendampingi termasuk juga penyediaan akses pasar dan pembiayaan. Nah, cuman memang masih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan, misalkan ruang untuk penajaman instrumen kebijakan makroprudensial, kemudian pendampingan yang masih memerlukan ya record keeping mechanism lah, bagaimana mencatat pekerjaan si pendamping, sama juga model bisnis yang bisa ngeling antara sektor pertanian ke sektor-sektor lain yang di HVC itu, gitu, sektor prioritas yang lain itu. Next. Nah, kemudian dari sisi ekonomi, tadi aku sudah sebut pembiayaan ya, ada banyak sekali faktor, cukup kompleks memang kalau kita lihat. Cuman sebenarnya ini akan berujung pada apa namanya teman-teman, skala usaha dari petani kita tuh kecil. Jadi petani kita itu umumnya miliki lahan kurang dari 2 hektar. Sehingga secara skala ekonomis tuh kecil. Sehingga apa? Produktivitas rendah, daya saing rendah, akhirnya bargaining power mereka tuh rendah gitu. Kalau mereka jadi kelompok tani atau gapoktan gitu masih bisa lah, tapi kalau mereka sendiri-sendiri smallholder gitu susah itu. Itulah kenapa kemudian bagi bank juga kalau kecil-kecil gitu biayanya gede karena harus dampingin, harus mastiin satu-satu dan seterusnya, itu costly banget pasti bagi bank. Next. Nah, dari sisi sosial teman-teman, 81% pekerja di sektor pertanian tinggal di desa. 53% orang di desa kerjanya di pertanian, dan 56% populasi miskin juga di perdesaan. Jadi kayak ada korelasi antara petani tinggal di desa dan miskin gitu. Sudah gitu, eh, struktur umur petani kita itu didominasi oleh generasi yang senior gitu. 41% baby boomers, kemudian pendidikannya juga 83% SMP ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kita mengharapkan produktivitas, kemudian kualitas hasil pertanian kita bisa optimal ketika
dominannya seperti ini strukturnya gitu. Belum lagi ketika kita bicara culture, mindset, apa namanya, eee, bahwa pertanian itu sektor yang nggak menguntungkan, terus juga bahkan petani pun nggak mau anaknya jadi petani lagi, ya. Belum lagi kualitas nutrisi petani rendah gitu kan, dan juga kelembagaan yang lemah. Next. Dari sisi teknologi, sebenarnya sih internet nih punya potensi ya teman-teman untuk meningkatkan produktivitas petani, tapi masih di bawah dari perkotaan, penetrasi internet di desa ya, dan juga ketika kita berbicara pertanian dengan teknologi itu ya masih dianggap sebagai alternatif, yang utama tetap secara tradisional. Belum lagi, praktek pertanian itu belum terstandarisasi. Jadi kalau kita bicara pertanian teman-teman, jadi ada namanya GAP, Good Agricultural Processing. Jadi itu dari si budidayanya, itu ada standarnya, bahkan itu ada yang standar ASEAN lah gitu. Kemudian ada GHP, Good Handling Processing. Jadi bagaimana dari dia dipanen, di storage-nya, masuk di dalam apa, eee, masuk dalam storage, didistribusikan segala macam, itu handling-nya tuh ada standarnya sendiri. Nah, ini yang kemudian nanti teman-teman akan temukan, ini aku juga lagi kayak apa, bikin asesmen tentang circular economy. Jadi di Indonesia itu, eee, banyak ada istilahnya food loss gitu ya. Jadi pas dipanen, sudah dipanen banyak yang rusak gitu ya. Ketika didistribusikan nggak pakai cold storage, misalkan ikan gitu ya, kita punya misalkan gini, ibaratnya kita punya 4 juta ton ikan, tapi cold storage di Indonesia itu cuman mampu nampung 2 juta ton misalkan. Belum lagi distribusi cold storage tuh nggak merata, misalkan kayak di Papua gitu ya. Orang tuh kan namanya nelayan pasti kan di pinggir laut ya, tapi cold storage-nya tuh di ibu kota provinsi doang, jauh gitu. Akhirnya kan orang nggak bisa menjangkau kan gitu. Jadi ini juga yang membuat akhirnya apa, udah kita menanam segala macam susah, tapi akhirnya dalam prosesnya malah turun kualitas dan kuantitasnya gitu. Ini makanya teknologi penting sekali. Next. Kemudian dari sisi lingkungan hidup, kita tahu Indonesia tuh punya potensi besar karena sumber daya alamnya melimpah ya, termasuk untuk pertanian. Tapi again, ketika kita berbicara lingkungan hidup, dampak perubahan iklim, kita akan menemukan ya banyak terjadilah jadinya bencana, pusuh, gagal panen dan seterusnya. Ya, ada, dan ini juga terkait dengan aktivitas seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, konversi lahan pertanian jadi real estate. Ya di mana-mana sekarang orang butuh rumah juga sih. Ya, tapi akhirnya banyak sawah itu dialihkan jadi rumah. Terus polusi di tanah maupun di air. Gitu. Next. Nah, untuk hukum legal yang paling menjadi perhatianku di makalah adalah bagaimana sebenarnya peraturan tentang pertanian tuh banyak ya. Dan sudah cukup banyak yang berusaha untuk mengakomodasi kepentingan petani lah gitu. Termasuk bahkan ada namanya tuh UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, itu ada itu, UU P3. Cuman dalam prakteknya terutama terkait lahan ini yang masih menjadi PR banget karena petani itu jadinya bargaining power-nya tuh lemah. Kalau teman-teman, aku nggak tahu kalau pandemi KKN tuh bisa ke daerah langsung ya, tapi kalau aku dulu, aku KKN tuh di Bojonegoro, dekatnya tempat Exxon Mobil ya masyarakat tuh banyak yang jual tanahnya, di sawah segala macam ke Exxon Mobil, sampai akhirnya mereka nggak punya tanah sama sekali gitu. Gitu ya. Nah, dan di sekitar rumahku di Gresik juga kayak gitu. Nah, ini yang menjadi PR banget, mereka itu nggak kuat nerima uang banyak yang sekalinya kena uang banyak dibeli sawahnya, akhirnya mereka nggak punya aset sama sekali dan akhirnya dan udah gitu mereka konsumtif lagi sama uangnya. Ya sudah begitu uang habis, aset nggak ada, ya mereka gimana kan gitu. Jadi perlindungan hukum dan pemberdayaan petani juga menjadi perhatian. Next. Nah, akhirnya ya setelah analisis PESTEL tadi, analisis SWOT juga, kurang lebih usulanku adalah, yang pertama, penguatan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung sektor pertanian, termasuk salah satunya inklusi wakaf ya dalam komponen kebijakan, nanti aku share gimana bentuknya. Kemudian ada penguatan kerjasama kelembagaan, terutama BI dan Kementan untuk pengembangan sektor pertanian, walaupun pengembangan sektor pertanian ini lintas kementerian, benar-benar lintas kementerian karena akan terkait BUMN,
untuk inputnya misalkan, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk pengolahannya dan seterusnya, kemudian pelibatan generasi muda dalam program pendampingan. Jadi aku ngebayangin ya sebenarnya kalau memungkinkan gitu ya, kalau wasit itu punya kerjasama sama lembaga wakaf yang punya program di sektor pertanian, itu bisa sebenarnya jadi kesempatan untuk teman-teman belajar gitu. Gimana sih kehidupan petani misalkan kayak gitu. Tapi ya itu mungkin perlu ada ya kajian dan pendalaman ya kalau kita mau ke arah sana. Kemudian juga implementasi model bisnis berbasis linkage antara pertanian dengan sektor hafisi lain serta peningkatan kualitas agenda Agriculture Week. Jadi Agriculture Week yang aku handle kemarin sebagai rangkaian Road to Safe itu ada beberapa hal yang masih bisa masuk tapi kemarin belum masuk. Misalkan kayak tentang workshop tentang GAP, kemudian policy discussion dari kementerian lembaga terkait pada sektor pertanian, itu aku pengen banget bisa wujudin kalau dipercaya lagi gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Next. Ini framework-nya. Next. Oke, ya ini analisis SWOT-nya. Next. Nah, ini untuk wakaf uang. Jadi sebelum ke RPIM ini ada namanya RIM Syariah. Intinya RIM Syariah itu adalah gimana supaya antara bank itu terima simpanan sama yang disalurkan tuh seimbang. Nah, yang belum ada di RIM Syariahnya BI itu wakaf uangnya itu. Wakaf uang tuh belum masuk. Nah, ini masuk di sebelah sisi kanan gitu. Kenapa ada koefisien sendiri beta supaya karena kan wakaf uang belum banyak. Tapi kalau kita bikin proporsi sendiri nanti ini tuh bisa jadi perhatian bank juga. Kita memanfaatkan peran bank sebagai LKS PWU. Next. Nah, ini kalau RPIM, intinya RPIM itu bagaimana peran dari bank sebagai LKS PWU itu kita bisa optimalkan untuk bagaimana bank tuh ngebantu untuk mendorong ada orang berwakaf uang dan juga menyalurkannya gitu oleh nazirnya gitu ya, menyalurkan wakaf uang nazir secara produktif. Next. Nah, ini ada beberapa model bisnis ya, ini yang makanan. Next. Ini yang fashion. Bagaimana kita mendorong juga pembiayaan di fashion. Next. Oh, ini yang pariwisata ya. Ke makanan juga nanti terkaitnya. Next. Sama yang energi baru dan terbarukan. Gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman, ini skema pendampingannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf waktunya jadi panjang banget ini aku cerita. Kalau ada yang mau diperdalam dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imam atas sharing sesinya terkait pertanian di Bank Indonesia yang menjadi perhatian Bank Indonesia. Nah, di sini sudah ada Niswah yang angkat tangan. Silakan Niswah bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Mas Imam, ini Faroh. Mau tanya sesuatu. Iya, maaf sebenarnya sebelumnya belum mengikuti dari awal. Cuman kebetulan ini saya sedang melakukan penelitian juga tentang wakaf di pertanian. Di mana di Lamongan itu ada wakaf ya, ada dana wakaf di salah satu desa di Lamongan, terus digunakan kayak apa namanya modelnya itu diperuntukkan untuk pupuk, dirupakan pupuk, terus setelah itu pas waktu apa namanya produksi itu akan dipinjamkan kepada para petani dan pas waktu setelah panen, nah itu dikembalikan lagi ke pengurusnya, ke pengelola wakafnya sejumlah uang dirupakan uang. Kalau awalnya itu adalah bentuk pupuk, tapi pas waktu pengembaliannya itu dalam bentuk uang seharga pupuk saat itu. Jadi misalnya beli 1 kilo, minjemnya itu 1 sak misalnya pupuknya, berarti harga 1 sak saat itu tuh berapa, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemarin tuh memang masalahnya masih banyak ya di pertanian sendiri. Nah, kemarin kalau saya sendiri itu melihatnya dari sisi wakafnya, di mana sebagai pembiayaannya gitu, membantu pembiayaan para petani yang menjadi salah satu masalah pertanian di Indonesia, para petani di Indonesia seperti itu, terutama di Lamongan. Nah, ini masalah kan dari skema yang di sini itu kan menggunakan pupuk ya Mas ya, dan kita tahu pupuk
juga itu nilainya kadang fluktuatif, kadang turun, kadang juga naik. Kalau naik ya untung. Kalau ini untuk apa namanya ya? Gimana caranya untuk menjaga nilainya atau melindungi nilai dari apa namanya wakaf ini gitu supaya terus berkembang. Sebenarnya kalau di sini sendiri di Laren sendiri itu udah 2 tahun dan itu sampai sekarang memang untung Mas. Jadi sampai sekarang itu untung. Jadi nilainya itu berkembang wakaf uangnya itu sudah bertambah seperti itu. Nah, untuk apa namanya apakah mereka itu harus merubah skema ya untuk menjaga agar nilai wakaf uangnya itu tetap terjaga atau bagaimana Mas untuk kayak solusi seperti ini gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Faroh. Ini bagus banget ya. Aku baru tahu loh ada orang wakaf pupuk ya. Menarik juga. Cuman begini, pertama menurut ini kita coba berbicara dari sisi sebagai peneliti dulu ya Faroh ya. Coba Faroh gali dulu dari para petani. Sebenarnya mereka tuh happy nggak sih sama skema itu gitu. Kalau misalkan eh kita coba isu lain dulu, tengkulak ya. Kenapa sih tengkulak itu diminati oleh para petani gitu? Karena salah satunya adalah tengkulak itu jemput bola ke petani, mereka ngasih pendampingan, ngasih biaya, terus habis itu dibantu lah gitu. Walaupun akhirnya ya mereka juga dalam tanda petik mencekik juga gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sekarang di para petani yang dengan sistem skema pupuk itu mereka happy nggak sih? Nah, Kalau happy kenapa? Kalau nggak kenapa? kalau itu sendiri kemarin sudah wawancara ya Mas, itu happy Mas. Dimana itu benar-benar terbantu dengan adanya pupuk. Karena sebelumnya pupuk itu apa pengadaan pupuk sendiri itu susah Mas di situ. Di Oke. apa namanya mayoritas di Lamongan sendiri itu susah untuk dapat pupuk. Bahkan kan harusnya ada jatah ya. Udah ada jatah pupuk, itu aja udah rebutan. Nah, dengan adanya wakaf karena udah punya uang nih. Jadi udah kayak apa namanya ya? Eh udah pesen duluan gitu loh, udah ngetek duluan mau pesan pupuk segini gitu. Jadi petani di sana itu terbantu, udah dapat jatah apa namanya pupuk untuk yang akan diproduksi gitu. Nah, oke. Berarti kan sekarang kita bisa melihat ya dari perspektif petani itu maslahat lah buat mereka. Iya, betul. Cuman kan perlu dilihat lebih dalam lagi. Oke, itu kan berarti mereka terbantu secara akses, tapi secara harga, maksudnya dengan dibandingkan market gitu, harganya lebih oke nggak? Nilai Atau nggak? Lebih mahal atau lebih murah dibanding market nggak itu? sama sih Sama Mas. ya, oke. Iya, Berarti kan nilai tambahnya dari sisi akses. Berarti iya, ibaratnya secara akses dan harga itu maslahat. Cuman kan nanti kita perlu tanya nih opini syariah dari eh, ulama atau ahli syariah yang memahami ya. Coba Farah juga menggali dari pendapat ahli syariah apakah skema itu tuh betul. Karena akan menjadi problematik di dalam kita melakukan valuasi wakaf kalau skemanya adalah oke ini wakaf sudah diadain, kita kasih pinjemin ke petani, lucu juga ya dipinjemin. Sebenarnya mirip sih kayak kita ngasih uang ke petani untuk beli pupuk, nanti balikin lagi berupa duit kan gitu. Cuman kan iya, ini barang kan gitu ya. Nah ini kita perlu ngelihat nih, ini tuh sebenarnya apa? Apakah ini kayak sebenarnya kan ini kayak lembaga apa nazirnya itu ngejual pupuk dibayar nantian kan gitu. jadi gini ya Mas. Ini tuh dari sini ini tuh dari Global Wakaf sebenarnya programnya Global Wakaf yang Oke. mikro itu. Nah, ini untuk petani. Nah, mereka itu dapat uang sejumlah saya lupa ya jumlahnya sekitar 23 jutaan gitu di awal itu diserahkan untuk petani memang untuk peruntukannya petani gitu. Nah, di sana terus dibentuklah kayak apa namanya panitia atau organisasinya gitu. Nah, pengolahnya itu mereka memilih untuk merupakan uang itu sebagai pupuk gitu dalam bentuk pupuk yang diberikan kepada petani yang aktif, petani yang akan melakukan produksi seperti itu, Mas. Gitu. Oke. Ya ini sebenarnya kan kalau kita kembali lagi ya namanya fikih muamalah kan kita berbicara sebenarnya esensi akad ini apa sih gitu kan Iya, Faroh ya. Ibaratnya kan itu sebenarnya global wakaf menjual pupuk kepada para petani tapi dibayarnya belakangan diserahkan duluan kan gitu ya. iya, iya. Kan gitu kan. Nah, sekarang karena di sini ada dana wakaf, maka di sini pertama Faroh coba dalami dari global wakaf apa sih opini syariah di mereka kenapa ini jadi boleh. Itu Oh, coba kali. Kemudian nanti
Faroh juga gali dari opini syariah dari ulama lain, tapi di luar dari orang global wakaf. Sehingga nanti kita bisa lihat sebenarnya ada perbedaan pendapat nggak sih? Atau sebenarnya ini fine-fine aja secara fikih dan syariahnya gitu. Jadi nanti kita nanti akan bisa ketemu bahwa kemas bisa ya kan nanti secara kemaslahatan udah nemu nih memudahkan petani, tapi bagi secara syariah benar nggak sih mekanisme seperti ini, terutama dari buat resiko syariah wakafnya gitu. Baik. Siap. Tapi bagus sih, maksudnya aku baru ngeh sih ada info ini, dan ini juga menarik ya Farah. Jadi waktu Agriculture Week itu setelah agenda itu teman-teman Forum Wakaf Produktif Pak Bobi tuh bilang, aduh kenapa kita nggak dikasih tahu ada Agriculture Week, padahal mereka tuh pengen ngisi gitu. Nah, kalau ya nanti mungkin aku coba lihat ya, kalau misalkan aku megang Agriculture Week lagi, mungkin aku bisa usulin untuk si global wakaf atau lembaga wakaf terkait pertanian buat masuk. Jadi model-model bisnis mereka bisa kita showcase-kan. Makasih Faroh. Siap, makasih Mas. Baik, alhamdulillah. Nah, terima kasih Kak Farah atas pertanyaannya dan juga Pak Imam atas penjelasannya. Nah, mungkin di sini yang lain ada yang ingin bertanya kembali. Oke, mungkin belum ada dari Pak Imam sendiri. Apa ada tambahan lagi, Pak? Iya. Jadi teman-teman, jadi mungkin ini nggak tahu nih Mbak Lisa atau teman-teman ada yang tertarik buat riset ya. Bisa sebenarnya kita bikin kayak model bisnis ya. Ada kayak kita wakaf, jadi itu salah satu sektor usaha yang ini kan ada risetnya kita sama IPB ya. Jadi salah satu sektor usaha yang berpotensi untuk dikembangkan oleh pondok pesantren secara habit trend yang secara kelembagaan itu adalah real estate gitu. Real estate gitu. Awalnya aku mikir buat apa pesantren bangun perumahan. Aku tuh akhirnya baru kepikiran. Jadi bisa sebenarnya kita bikin model bisnis pesantren berwakaf nanti dijadikan real estate pergudangan. Nanti hasil-hasil pertanian dari pesantren dari masyarakat tuh masuk di situ diserap ya. Nanti ada sistem resi gudang. Nanti resi gudangnya itu bisa jadi kolateral untuk ke perbankan. Ini nanti akan bisa mengendalikan harga, bisa juga untuk membantu pembiayaan ke perbankan syariah gitu ya, dan seterusnya. Dan ini sudah dipiloting sebenarnya sama Bank Indonesia di tahun 2017 untuk komoditas gabah dan kokoa. Nah ini bisa buat jadi riset kalau ada yang mau melanjutkan. Tapi intinya gini, ketika kita bisa memahami wakaf gitu ya teman-teman, pengembangannya itu akan lebih luas ketika kita bisa memahami halal value chain di sektor-sektor yang kita tuju gitu. Ya, terutama ke sektor-sektor yang memang masyarakat banyak akan ada hajatnya di situ, teman-teman. Nah, ini nanti yang kita bisa perdalam sama-sama, dan harapanku teman-teman jangan cuman belajar wakaf aja di wasit, tapi juga teman-teman ya itu di luar wasit ya, belajar juga hal-hal lain gitu. Kita bagaimana tentang digitalisasi, bagaimana tentang teknologi, bagaimana juga tentang sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga kalau teman-teman punya wasit nanti akan bisa kaya dengan pengetahuan yang mana nanti memang pusat core-nya di wakaf, tapi nanti bisa terkait sama sektor-sektor lain, sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan sama-sama. Mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam atas sharing sesinya hari ini. Sudah menambah wawasan kita semua ya terkait pertanian, bahwa sektor pertanian itu sangat penting untuk mendukung atau menyokong ekonomi Indonesia. Nah, terutama untuk Bank Indonesia sendiri juga menaruh perhatian. Nah, Islam juga menaruh perhatian besar pada pertanian, yang menyebutkan bahwa pertanian itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi harus ada di suatu negara. Nah, mungkin karena waktunya sudah hampir pukul 11, kita cukupkan sharing session pada Jumat ini. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Imam yang sudah memberikan sharingnya. Jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas.
Mbak, nanti aku sharing session tentang